Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Ardiansa Nugraha. Kali ini dalam program obrolan kita kembali bertemu dengan sosok satu yang menginspirasi untuk di Sumatera Selatan. Kebetulan di sebelah saya ada Ibu Rana Mahmud. Kebetulan saat ini beliau akan maju sebagai calon Bupati Musirawas dan berpasangan juga dengan Ibu Suharti yang kebetulan juga dua-duanya ini Serikandi. Artinya untuk pilkada di 2020 di 7 kabupaten ada di Sumatera Selatan, hanya ini nih yang ada dua wanita tangguh yang berniat maju untuk membangun daerah Musirawas. Selamat pagi Bu. Ya, pagi. Ini Bu, ini kita mau ngobrol biar ya ngobrolnya santai, biar orang pemirsa juga tahu nih ya sosok Ibu Ratna seperti apa. Karena kan nama Ibu Ratna itu 2 kali terdengar, 5 tahun lalu dan tahun ini. Ya. Maju dalam pilkada ya. Di Musirawas. Ya. Saya kan latar belakangnya dari pendidikan saya teknik. Betul. Saya insinyur teknik sipil dan saya juga dulu bukan politikus, namun saya dari birokrasi bekerja jadi pegawai negeri. Dulu maupun sekarang saya keluar dari pegawai negeri, saya berpikir bahwa saya putri asli kelahiran daripada Musirawas. Iya. Saya ingin sekali membangun daerah saya karena dulu ibu saya pernah bilang, bekerjalah, sekolahlah kamu harus tamat agar kamu bisa bermanfaat untuk daerah kamu. Nah, jadi saya ingin sekali, memang itu menarik bagi saya karena saya ingin Kabupaten Musirawas itu menjadi kabupaten yang terdepan lah, kabupaten terbaik minimal di Sumatera Selatan. Saya ingin membangun secara maksimal Kabupaten Musirawas, dari mulai infrastruktur sampai perekonomiannya maupun keagamaannya. Nah, saya berpikir kalau saya hanya bekerja di salah satu instansi, hanya itu yang saya bisa perbuat. Kalau saya misalnya menjadi orang yang berada, saya hanya palingan menyumbang atau saya membuat usaha apa. Tapi menurut saya kurang maksimal untuk pembangunan. Menurut saya ada yang harus diperbaikan. Nah, dengan saya menjadi bupati, saya memegang suatu kuasa. Iya, betul. Nah, kekuasaan itulah yang bisa saya berbuat secara maksimal membangun Kabupaten Musirawas ini. Tidak ada jalan lain, saya harus memegang suatu kekuasaan agar saya bisa berbuat maksimal untuk pembangunan, dari mulai pembangunan infrastruktur sampai ekonomi, sampai ke keagamaan gitu. Jadi itulah kenapa saya jadi mengikut dalam pilkada ini. Nah, ini Tante kan mungkin banyak masyarakat nih, baik dari Musirawas sendiri, Sumatera Selatan, bahkan pertanyaan masyarakat itu, sosok wanita tuh bagaimana sih untuk memimpin itu? Apakah bisa maksimal atau bagaimana? Itu kan suatu keraguan-keraguan. Ya. Nah, di momen inilah mungkin Tante juga bisa menjawab nih. Keraguan itu gimana? Memang sosok wanita ini sosoknya ya, lihatnya fisiknya memang wanita. Tapi kan semua pikiran, semua mungkin tenaga ya yang tidak cak lanang ya. Tapi kita banyak berbuat bisa karena saya melihat, apalagi kami berdua kan istilahnya umak-umak ya, atau emak-emak. Itu biasanya saya merasa mungkin kami bisa lebih peka dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Musirawas, misalnya di perekonomian. Karena ibu-ibu itu biasanya lebih tahu lah sedetil-detilnya, apalagi masalah ekonomi. Apalagi masalah, dan ekonomi itu tidak lepas daripada pertanian, daripada infrastruktur, daripada
lapangan kerja gitu. Betul. Itu semuanya bersangkut Iya. berhubungan. Betul. Saya rasa wakil saya sekarang sudah berpengalaman di pemerintahan karena dia sudah 5 tahun ini menjadi wakil bupati pada saat ini masih menjabat. Betul. Dia lebih banyak pengalaman dan lebih detail mungkin dia mengetahui. Jadi saya yakin kolaborasi kami berdua ini sangat tepat dan menurut saya sudah istilahnya sudah cocok lah dengan Ibu Suwarti ini. Betul. Nah, istilahnya chemistry-nya sudah ketemu gitu. Musirawas sendiri sebenarnya kan adalah kabupaten besar yang meliputi justru kan anak-anaknya itu kan ya Linggau dan Muratara. Sementara jujur dari anak-anaknya sendiri kayak gak ada pembangunan. Selama kita juga roadshow kemarin, kita juga lihat gak ada perkembangan. Sangat ya jadi katakan ya kok miris ya. Enggak, ini jadi PR besar itu Bu sebenarnya Bu, enggak? Iya benar. Ya, artinya itu langkah-langkah Ibu untuk pembangunan sendiri, apakah membuka link semua investor untuk datang untuk pembangunan, kan tidak saja hanya mengandalkan APBD nih Bu? Iya. Itu bagaimana Bu? Ya memang itulah salah satunya yang membuat saya berkeinginan maju. Betul. Kebetulan saya diberi Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk ikut kancah pilkada ini. Nah, beberapa program memang yang ada di benak saya. Memang sekarang pembangunannya yang ada bangunan-bangunan sekarang itu bangunan-bangunan yang sudah dibangun bupati terdahulu sebelum yang sekarang. Iya. Ya kan Pak Ridwan Mukti gitu ya. Nah sekarang memang itulah saya juga banyak sekali bukan mimpi ya, kalau dibilang mimpi nanti bangun. Jadi harapan-harapan saya dan mudah-mudahan terwujud bahwa di Kabupaten Musirawas itu kan ibu kota. Dia daripada pisah dengan kota Lubuk Linggau ya. Dengan Muratara. Tapi kan kotanya sendiri itu namanya Beliti. Tapi menurut saya belum begitu pantas menjadi ibu kota kabupaten. Kenapa? Saya lihat di sana mestinya ada pasar. Betul. Yang didampingi sebelahnya terminal untuk ke daerah-daerah lainnya. Betul. Ada terminal itu harus bersebelahan dengan pasar induk gitu misalnya. Atau bank-bank yang sekarang belum ada. Atau ya hal-hal yang menunjang untuk cocok dibilang ibu kota kabupaten. Betul. Gitu. Nah, soalnya mungkin saya itu menyangkut banyak mengundang investor. Investor untuk silakan menginvestasi di Kabupaten Musirawas. Toh yang paling penting dua-duanya menguntungkan. Betul. Misalnya di Kota Lubuk Linggau dia mendapat PAD daripada pembangunan itu, daripada investor itu. Dan kita juga tidak akan berusaha semudah mungkin, sesederhana mungkin izin-izin mereka. Perizinan, benar. Kita membuat syarat misalnya. Yang penting izinnya kita pergampang, tapi pekerjanya, pegawainya bila perlu 80-70% harus KTP Musirawas. Iya, benar. Kan kita meningkatkan ekonomi daripada masyarakat Kabupaten Musirawas gitu kan. Iya. Karena tujuan saya salah satunya itu adalah meningkat kesejahteraan perekonomian masyarakat Kabupaten Musirawas gitu. Musirawas ini sebenarnya unik dan sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk tertinggal kalau menurut saya pribadi. Ya, karena sumber daya alamnya lumayan. Karena secara akses sendiri
untuk ke Musirawas, bandara ada, Bu. Ya, Kereta api dari Palembang sendiri ke Lubuk Linggau, kalau Ada. Lubuk Linggau ada. Ya. iya benar. Makanya, sementara akses juga sebagai salah satu jalan penghubung Iya, dari provinsi Sumatera Selatan ke Bengkulu, benar, yang benar. lain, ya enggak? Dan juga, nah ini mau nanya gini Bu, dari Kabupaten Musirawas sendiri kan banyak desa-desa nih, kalau nggak salah. Itu apa saja Bu yang menurut Ibu masih jadi PR itu? Atau tingkat keamanannya bagaimana Bu? Ini untuk investor. Nah, Bu. itu. Itu gimana tuh? Yang paling Kalau penting. program saya, Iya. yang paling penting itu jalan. Infrastruktur, betul. Jalan itu infrastruktur, Ya. itu yang paling penting bagi saya. Sehingga dengan jalan lancar, ongkos mereka menjual pertanian itu murah, Betul. lebih murah. Dengan jalan lancar, akses mereka kemana-mana itu untuk pendidikan itu Lebih gampang, betul. lebih gampang. Nah, kalau desa-desa itu juga harus kita bangun infrastruktur yang lain, bukan jalan saja. Misalnya kesehatannya, pendidikannya, agamanya, apa setiap desa kecamatan itu kita harus ada rumah tapis, kan? Iya. Nah, itu kita bangun benar desa itu. Jangan desa itu kalau bisa desa itu mandiri, misalnya. Jangan sampai desa itu tergantung ke kota. Orang desa tuh datang ke kota Muara Beliti itu dengan berjualan sayur di pasar induknya. Jadi saya akses jalan misalnya dari Tugu Merasi, Tugu Mulyo, Klones ya dulu ya. Klones itu disebut Klones itu kolonial gitu kan. Berubah lagi Merasi, ada lagi Tugu Mulyo itu kan. Banyak sejarah tentang daerah Jawa itu ya. Nah itu kan kita buat akses yang mana yang paling dekat dengan Beliti. Jalan gitu. Misalnya kayak air Satan, saya lihat itu cuma 15 menit. Kita lewat sana. Jadi bergabunglah dengan kota Muara Beliti. Misalnya akses mana paling dekatnya ke Kelingi. Mana kita buat. Jadi kalau seperti itu Muara Beliti itu bisa besar sekali menurut saya. Iya. Untuk bicara investor, untuk bicara pembangunan dan perkembangan juga di kabupaten Bu, tentu keamanan. Orang bagaimana mau investasi, orang bagaimana mau untuk datang, ya enggak, kalau nggak aman. Ya. Nah itu gimana soal keamanan? Kita kan di situ kan bisa bekerja dengan aparat. Betul. Di sana kan ada Kodim, ada Kapolres, dan kita juga tidak hanya cuman bergantung kepada Kapolres Kodim. Iya. Di desa itu kan ada pemerintahannya, Iya. ya, dari mulai camat, sekcam, kades, RT, ya semuanya lah. Iya. Bersatu untuk menjaga keamanan. Kalau aman kan jadi nyaman. Bener. Nah, menurut saya itu. Oke, sip. Ya karena kan juga di pemerintahan ada Pol PP juga, mungkin Bu ya, yang Ya. juga dikerahkan kan. Jadi kan bukan kita tergantung Kapolresnya atau tergantung pada Kodimnya, ya tidak lah. Betul. Ya kita buat program yang dari mulai camat, lurah, bahkan RT, masyarakatnya sendiri. Banyak itu misalnya adanya siskamling, adanya program-program tentang keamanan. Jadi kita memudayakan masyarakat itu untuk saling jaga di daerah itu. Kan kita melakukan kayak pendidikan lah tentang keamanan. Oke. Nah selain itu Bu, ya makanya jujur aja Bu, soal Musirawas ini banyak sekali sebenarnya yang unik. Saya tuh pernah ke Museum Subkos yang di Linggau. Dari sana kan baru tahu bahwa tempat pemerintahan bahkan pernah dialihkan dari pusat tuh ke sana. Bahkan yang tertua Bu ya. Ya, Justru benar.
ya kembali lagi ya PR tertinggal. Benar, Wah. gini, jadi Muara Beliti itu bukan desa, bukan camat sebenarnya. Dia pernah menjadi ibu kota. Ibu kota Musirawas itu namanya dulu Portin 5. Muara Beliti itu adalah ibu kota Musirawas yang sebenarnya. Iya, Ya, betul. Jadi untuk meliputi dari Liputin Linggau, itu Bukutana, ya. dinamakan dulunya itu wilayah pegangan wilayah daripada Musirawas itu disebut Portin 5 dulu. Saya kebetulan ya tahulah, karena kan memang ada juga kita dari latar belakang keluarga tuh ada pemerintahan, jadi tahu gitu, Iya. bahwa itu Portin 5 ibu kotanya itu adalah Muara Beliti. Ini juga persiapan ibu sendiri nih, menjelang masuknya tahapan pilkada, kan masih berapa hari lagi untuk pendaftaran. Persiapan apa, Bu? Ya melengkapi koalisi, Iya. sudah itu dokumen-dokumen yang syarat-syarat yang sudah dikeluarkan KPU. Betul. Masih banyak sebenarnya mau bahas dengan Ibu Ratna sendiri. Ya. Ya. Kita akan kembali lagi dengan episode-episode lain, dengan tentunya dengan tokoh-tokoh inspiratif yang ada di Sumatera Selatan dan yang lain juga. Tentu kita akan kembali di program obrolan kita setiap hari Senin sampai hari Jumat pada pukul 10 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.